Gimana caranya manusia zaman batu mindahin batu seberat bus sekolah ke tengah padang rumput dan tanpa alat berat? Kalau kamu pernah lihat Stonehenge dan mikir siapa yang bangun ini dan buat apa, video ini cocok buat kamu. Kita bakal bongkar misteri ribuan tahun sampai sekarang bikin para arkeolog kebingungan. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Stonehenge sekilas cuma tumpukan batu gede berdiri melingkari di tengah ladang Inggris. Tapi kalau kamu tahu kalau batu itu dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu, pas manusia bahkan belum kenal besi, pasti kamu mulai mikir, lah kok bisa? Nah, Stonehenge itu bukan sekedar batu berdiri. Dia punya dua jenis batu, yaitu sarsen, batu gede lokal seberat 25 ton, dan batu bluestone yang entah kenapa diangkut dari Gunung Perseli di Wales, jaraknya lebih dari 200 km. Bayangin, mindahin itu tanpa roda, tanpa truk, dan tanpa derek. Pertanyaannya sekarang yaitu siapa yang repot-repot bangun beginian dan buat apa? Ritual, kalender kuno, atau jangan-jangan alien? Nggak mungkin alien itu nggak ada. Sebelum kita masuk ke semua teori serunya, ada satu fakta aneh tentang DNA para pembangun Stonehenge yang bikin semua teori selama ini agak goyah. Tapi ini baru akan kita bahas di akhir video nanti. Sejak dulu orang kira Stonehenge dibangun oleh Druid, yaitu pendeta Celtic zaman dahulu. Tapi arkeologi berkata lain, berdasarkan radiokarbon dan artefak di sekitar situs Stonehenge mulai dibangun sekitar 3100 sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum kawin Druid muncul. Jadi siapa dong? Jawabannya yaitu masyarakat Neolitikum. Mereka adalah nenek moyang kita yang hidup dengan bercocok tanam dan berburu. Meskipun gak punya tulisan, mereka ninggalin jejak peradaban dari pola pemakaman, rumah hingga alat-alat batu. Dan menariknya, pembangunan Stonehenge kemungkinan adalah beberapa komunitas dari wilayah berbeda yang datang bareng-bareng setiap tahapan pembangunan. Ini bukan kerjaan satu desa, ini kayak proyek nasional, bahkan internasional di zaman batu. Dan tahu kalian, beberapa bukti menunjukkan adanya pesta raksasa setiap kali pembangunan tahap baru dimulai. Stonehenge bukan sekedar tumpukan batu, ia adalah karya raksasa luar biasa dari zaman Neolitikum. Bayangkan, batu-batu seberat puluhan ton dipindahkan tanpa bantuan teknologi modern. Mari kita telusuri 3 teori utama yang menjelaskan bagaimana mereka melakukannya. Yang pertama, menggunakan roller kayu dan sledge. Salah satu teori paling populer menyatakan bahwa para pembangunan menggunakan batang-batang kayu sebagai roller dan sledge kereta luncur untuk memindahkan batu-batu besar. Batu diletakkan di atas sledge, lalu digelindingkan di atas roller kayu. Metode ini memanfaatkan dasar fisika untuk mengurangi gesekan dan memudahkan transportasi batu. Yang kedua, transportasi melalui jalur air. Teori ini berfokus kepada batu-batu bluestone yang berasal dari pegunungan Preseli di Wales, sekitar 225 km dari lokasi Stonehenge. Para ahli berpendapat bahwa batu-batu ini diangkut melalui kombinasi jalur darat dan air. Mereka mungkin menggunakan rakit atau perahu besar untuk menyusuri sungai dan pantai, kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju lokasi akhir. Dan yang ketiga, teori transportasi oleh gletser. Beberapa geologi mengusulkan bahwa batu-batu bluestone tidak diangkut oleh manusia, melainkan oleh gletser selama zaman es. Gletser-gletser ini membawa batu-batu besar dari Wales ke daratan Inggris, dan manusia kemudian hanya perlu memindahkan batu-batu tersebut dalam jarak yang lebih pendek. Menurut kamu dari teori ini, mana yang paling masuk akal? Atau mungkin kamu punya teori sendiri? Silahkan tulis di komentar ya. Nah, ini mungkin bagian yang paling bikin debat abadi. Teori pertama disebutkan di sana merupakan tempat pemakaman. Beberapa tulang ditemukan di sekitar sana, bahkan ada semacam kompleks kuburan yang disebut Aubrey Holes. Tapi ini mungkin cuma salah satu fungsi buat tujuan utama. Kemudian teori kedua, sebagai tempat observatorium matahari dan bulan. Stonehenge punya posisi sangat presisi saat matahari terbit di solstice di musim panas, sinarnya tepat menyinari batu utama.
Banyak yang percaya ini cara nenek moyang kita menandai waktu dan musim untuk bertani. Kemudian teori ketiga sebagai tempat ritual dan penyembahan. Karena Bluestone dianggap punya kekuatan magis oleh beberapa budaya, beberapa peneliti percaya Stonehenge ini semacam tempat ziarah atau pengobatan. Tapi ada teori keempat yang agak nyeleneh, yaitu tempat pesta. Ya, sisa-sisa tulang hewan yang ditemukan menunjukkan adanya jamuan besar, mungkin sebagai bagian dari festival musiman. Oke, kita balik lagi ke janji awal tadi, soal DNA yang bikin kaget. Pada tahun 2019, peneliti mengungkap bahwa orang-orang yang membangun Stonehenge bukan berasal dari Inggris. DNA mereka menunjukkan asal-usul wilayah Anatoli, Turki modern, yang lalu menyebar ke Eropa lewat Spanyol, sebelum akhirnya menetap ke Inggris. Ini artinya, Stonehenge bukanlah warisan lokal Inggris asli, tapi mungkin bagian dari penyebaran budaya dan teknologi pertanian dari Timur Tengah ke Eropa. Bayangkan imigran zaman batu datang ke tanah asing, bawa tradisi dan pengetahuan baru, lalu bikin struktur yang bahkan 5.000 tahun kemudian masih bikin orang mikir keras. Dan ini juga membuka kemungkinan bahwa Stonehenge hanyalah satu dari banyak situs sejenis yang terhubung secara budaya, meski secara geografis mereka terpencar. Oke, mungkin segitu saja dulu. Stonehenge bukan cuma batu berdiri, dia adalah jejak peradaban yang saling terhubung meski tanpa WhatsApp dan Wi-Fi. Bukti bahwa manusia, bahkan sejak zaman batu, selalu pingin ninggalin sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kadang kita mikir makin maju atau makin pintar ya, tapi kadang yang kuno justru bikin kita paling banyak mikir. Kalau kamu punya teori liar sendiri soal Stonehenge atau sekedar mau debat, silakan isi di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau ada informasi yang kurang tepat. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di channel Titik Pembahasan. Terima kasih.